Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya sungguh berharap kamu yang sedang mendengarkan ini berada dalam kondisi yang sehat, hati yang lapang, dan tetap tangguh menghadapi apapun ujian yang sedang kamu jalani. Kalau saat ini kamu sedang merasa sangat lelah, atau merasa realita hidup seakan terus berlari menjauh dari harapanmu, tarik napas pelan-pelan. Tenang saja, kamu sama sekali tidak sendirian di fase ini. Semoga audio ini bisa hadir sebagai sebuah pelukan hangat dan pengingat sederhana buat kamu, bahwa selama kita mau melangkah, harapan dan jalan keluar itu akan selalu ada. Terkadang, satu-satunya hal yang kita butuhkan untuk mengubah keadaan yang sumpek ini hanyalah satu pergeseran kecil, yaitu cara kita memandang sesuatu. Jadi, ayo duduk dengan nyaman, rilekskan pikiranmu, dan dengarkan baik-baik. Bisa jadi, ini adalah pesan yang tanpa sadar sedang kamu cari-cari selama ini. Pernahkah kamu merasakan lelahnya bekerja keras setiap hari? Bangun paling pagi, menembus kemacetan, lalu pulang larut malam dengan badan yang rasanya remuk. Tapi, begitu akhir bulan tiba, kamu cuma bisa menatap layar ATM atau dompet sambil membatin, "Ya ampun, uang segini bisa nyambung hidup nggak ya sampai gajian bulan depan?" Di saat kamu lagi pusing-pusingnya memutar otak, menahan lapar, dan menekan hasrat ingin jajan, matamu tanpa sengaja melihat teman sekantormu. Gajinya sama persis denganmu, tapi anehnya dia bisa nyicil kendaraan baru, ganti gadget kekinian, bahkan masih sempat pamer foto liburan. Di titik itulah suara kecil di kepalamu mulai bertanya, apa sih yang salah sama hidupku? Kenapa aku merasa cuma jalan di tempat, padahal rasanya tenaga sudah habis diperas? Punya penghasilan pas-pasan itu memang menyesakkan. Dan yang bikin sesak itu sebenarnya bukan cuma nominalnya, tapi perasaan seolah-olah kita terjebak dan tidak punya kebebasan untuk memilih. Ruang gerak terasa begitu sempit, sampai-sampai perlahan kamu mulai menyerah pada keadaan dan berbisik pasrah. Mungkin nasibku memang cuma sampai di sini. Tunggu dulu, mari kita bedah akar masalahnya. Kenapa sih banyak dari kita merasa hidupnya mentok, seolah stagnan, meski keringat sudah habis terkuras? Jawabannya ada pada dogma yang ditanamkan kepada kita sedari kecil. Kita selalu dicekoki pemikiran bahwa kesuksesan itu selalu tentang angka. Gaji besar artinya hidup terjamin. Gaji kecil artinya hidup sengsara. Padahal realitanya tidak sesempit itu. Coba kamu perhatikan fenomena ini. Ada orang dengan gaji 5 juta rupiah, tapi dalam waktu 5 tahun, dia secara ajaib berhasil mencicil rumah mungil idaman. Di sisi lain, ada orang yang gajinya 15 juta sebulan, tapi setiap tanggal 20 sudah teriak-teriak pusing bayar tagihan paylater dan tumpukan utang. Kenapa hal paradoks ini bisa terjadi? Jawabannya sangat simpel. Karena kualitas hidup dan keuanganmu bukanlah tentang angka, melainkan tentang pola. Coba bayangkan kamu sedang memegang sebuah ember. Ember ini adalah ibarat kehidupan finansialmu. Lalu kamu mengisi ember itu dengan air yang melambangkan gajimu. Apa yang terjadi kalau ember itu ternyata punya banyak lubang kecil di dasarnya? Walaupun gajimu 10 juta rupiah, air di ember itu akan selalu habis mengering sebelum waktunya. Kenapa? Karena tanpa kamu sadari, setiap hari ada lubang bocor berupa es kopi kekinian seharga 40.000. Ada lubang langganan 5 aplikasi streaming yang bahkan jarang kamu tonton. Ada lubang bernama checkout belanja online hanya karena takut ketinggalan tren, dan lubang kebiasaan makan di kafe mahal karena tidak mau repot masak. Jadi, tolong sadari ini. Uangmu habis bukan semata-mata karena gajimu yang kurang, tapi karena kebocoran di embermu terlalu banyak. Sebesar apapun uang yang masuk akan langsung menguap tidak berbekas kalau kebiasaanmu tidak terkontrol dan kamu hidup secara autopilot tanpa kesadaran penuh. Sadarkah kamu, kita ini hidup di era yang sangat berisik. Setiap hari, dunia seakan mencuci otak kita dengan satu ilusi. Belanja sama dengan bahagia. Dari kita kecil sampai dewasa, iklan di TV, promo diskon gila-gilaan, hingga gaya hidup para influencer. Semuanya seolah kompak berteriak bahwa kamu harus punya barang tertentu supaya diakui keberadaannya, supaya terlihat keren. Dampaknya sangat fatal. Setiap kali hari gajian tiba, kita merasa punya hak penuh untuk balas dendam. Kita membeli barang-barang yang tidak perlu hanya karena alasan lelah bekerja seharian. Kita makan makanan mahal dengan dalih self-reward, alias menghargai diri sendiri.
Padahal, tahukah kamu, itu adalah jebakan finansial yang paling nyata. Kamu mengorbankan waktu dan tenaga kerjamu yang berharga hanya demi memuaskan emosi sesaat. Kalau kamu tidak segera menyadari pola beracun ini sekarang juga, kamu akan terus terikat dan berputar di roda penderitaan yang sama sampai tua. Mari kita amati bagaimana orang-orang yang benar-benar membangun kekayaannya dari nol berpikir. Mereka tidak tiba-tiba ketiban durian runtuh atau langsung punya banyak uang. Mereka sukses karena merawat pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan kecil yang sangat konsisten. Pola pikir mereka kira-kira seperti ini. Kalau aku bisa hidup nyaman dengan standar uang 3 juta, berarti sisa uang 2 juta dari gajiku adalah amunisi masa depan. Mereka sangat paham bahwa gaji itu bukan trofi untuk dipamerkan. Gaji adalah sebuah alat, dan alat ini bisa kamu pakai untuk menumbuhkan aset yang berlipat ganda, atau sekadar dibakar habis tak bersisa. Jadi, kalau belakangan ini kamu selalu mengeluh gajimu terlalu kecil, coba berhenti sejenak. Duduk diam dan bertanyalah pada dirimu sendiri, apakah gajiku yang benar-benar kecil, atau jangan-jangan cara pandangku saja yang salah arah? Faktanya, mereka yang berpenghasilan kecil tapi punya pola hidup yang sehat, memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk menjadi kaya raya, dibandingkan mereka yang gajinya selangit tapi hidupnya impulsif, super boros, dan tidak tahu arah tujuannya. Gaji kecil itu bukanlah kutukan, tapi kalau pola pikir miskinmu yang dipelihara, maka berapapun uang yang disodorkan kepadamu kelak, kamu akan tetap merasa kekurangan. Oke, tadi kita sudah sepakat ya bahwa masalah sesungguhnya bukan pada besaran angka, tapi pada pola pikir dan kebiasaan. Sekarang, kita akan masuk ke inti paling penting dari pembahasan kita. Siapkan fokusmu, karena kita akan membedah 3 pola hidup fundamental yang sanggup memutarbalikkan nasib finansialmu, sekalipun saat ini gajimu cuma mentok di angka UMR. Pola pertama, memiliki skill menunda kepuasan. Kedengarannya sangat sepele, bukan? Tapi percayalah, inilah garis pemisah paling tegas antara mereka yang hidupnya jalan di tempat dan mereka yang berhasil melesat naik level secara finansial. Secara naluriah, kita semua menyukai hadiah, menyukai kesenangan instan, dan hal-hal yang nyaman. Namun, orang-orang yang akhirnya berhasil menaklukkan keuangannya mempelajari satu kemampuan yang sangat langka, yaitu seni menahan diri. Praktiknya begini. Ketika orang lain sibuk gonta-ganti smartphone keluaran terbaru, kamu memilih dengan santai tetap memakai smartphone lamamu yang masih layak pakai, lalu menginvestasikan uangnya. Ketika teman-temanmu pamer ngopi cantik di coffee shop setiap sore, kamu memilih menyeduh kopi sendiri di rumah dan menabung selisih harganya. Memang, di usia 20-an, kamu mungkin akan terlihat paling ketinggalan zaman atau kurang gaya. Tapi tunggu sampai kamu menginjak usia 30-an, kamu akan mulai memanen hasilnya. Di saat orang lain pusing dikejar tagihan, kamu sudah punya dana darurat yang kokoh, punya modal untuk buka usaha, bahkan mungkin sudah memiliki properti. Ingat baik-baik, kaya itu bukanlah soal siapa yang gaya belanjanya paling heboh, melainkan tentang siapa yang otot menahan dirinya paling kuat. Pola kedua, menjadi majikan atas uangmu sendiri. Uang pada dasarnya adalah benda mati yang netral. Dia bisa menjelma menjadi sahabat terbaikmu atau justru musuh dalam selimut yang mencekikmu. Semua tergantung siapa yang memegang kendalinya. Nah, untuk bisa mengambil kendali, terapkan pola ini. Bagi uangmu secara paksa begitu kamu menerima gaji. Jangan pernah menunggu sisa di akhir bulan. Kalau kamu menunggu sisa, percayalah, ia tidak akan pernah bersisa. Gunakan rumusan pembagian sederhana. Misalnya, alokasikan 30% untuk kebutuhan pokok seperti makan dan biaya transportasi. Kunci 30% berikutnya untuk tabungan dan dana darurat. Lalu gunakan 30% lagi untuk investasi. Baik investasi uang maupun upgrade diri seperti beli buku atau ikut kursus. Terakhir, dedikasikan 10% untuk bersedekah atau membantu sesama. Apakah praktiknya sesulit itu? Jawabannya, iya, sangat sulit. Apalagi di fase awal. Itulah sebabnya kenapa hanya sedikit sekali orang yang bisa mencapai kebebasan finansial. Karena hanya sedikit yang mau menelan pil pahit kedisiplinan. Mulailah dari nominal kecil. Menyisikan Rp50.000 pun tidak masalah. Karena di tahap awal ini, bukan besaran uangnya yang kita kejar, melainkan pembentukan karakter finansialmu. Pola ketiga,
fokus ekstrem pada peningkatan skill. Banyak pekerja terjebak pada ilusi semacam ini. Nanti kalau gajiku sudah naik, hidupku pasti lebih gampang dan bisa berubah. Faktanya, begitu gaji naik, standar hidup otomatis ikut meroket. Cicilan mobil baru, gaya hidup baru, tempat nongkrong yang lebih mahal. Akhirnya uangnya lewat begitu saja. Orang yang benar-benar bisa bertahan dan menang dalam jangka panjang adalah mereka yang sadar dan berkata, "Aku harus menaikkan nilai diriku, bukan cuma duduk manis menunggu kenaikan gaji." Belajarlah hal baru. Pelajari desain grafis, coding, teknik presentasi, digital marketing, cara menulis, atau berjualan online. Kenapa hal ini penting? Karena semua keterampilan itu adalah tambang uangmu di masa depan. Gaji dari perusahaan bisa kapan saja dicabut kalau kamu terkena PHK. Tapi, skill yang sudah menempel di kepalamu adalah aset abadi yang tidak akan pernah bisa dirampas oleh siapapun. Jadi, mungkinkah gaji kecil bisa sukses? Sangat mungkin. Syaratnya, tunda kepuasan instanmu, disiplin kelola uang, dan jangan pernah berhenti mengasah kemampuan diri. Sekarang, mungkin di sudut hati kecilmu kamu masih meragukannya. Oke, polanya sih masuk akal. Tapi beneran ada nggak sih orang yang berhasil mengubah nasib cuman bermodal gaji pas-pasan? Jawaban saya, iya, ada. Dan itu bukan sekadar teori kosong motivasi. Kalau kamu membuka mata, ada banyak contoh nyata di sekitar kita. Masalahnya, kita terlalu sering dibikin silau oleh hasil akhir kesuksesan seseorang sampai kita lupa bahwa mereka juga pernah di titik nol. Saya ambil satu kisah nyata. Ada seorang bapak mantan pengemudi ojek online. Penghasilan hariannya bisa dibilang sangat pas-pasan. Tapi beliau punya satu prinsip emas yang pantang dilanggar. Beliau wajib menyimpan Rp10.000 setiap harinya, berapapun sepinya penghasilan hari itu. Bukan cuma uang, ia juga menyisihkan waktu. Setiap hari, ia mewajibkan dirinya belajar digital marketing selama 1 jam bermodalkan HP-nya. Setelah konsisten selama 6 bulan, dari tabungan kecilnya itu, ia mulai berani berjualan frozen food, merambah ke skincare, hingga pakaian anak. Coba tebak apa yang terjadi sekarang. Ia memiliki 2 karyawan dan omset bulanannya stabil di atas puluhan juta rupiah. Gaji yang kecil sama sekali tidak menghalanginya karena dia berpegang teguh pada satu senjata, pola yang benar. Sekarang, sampailah kita di bagian akhir. Saya ingin menanyakan satu hal yang mungkin selama ini selalu berusaha kamu hindari untuk kamu jawab secara jujur. Apakah kamu benar-benar sudi menghabiskan hidupmu dengan siklus yang seperti ini terus? Menunggu gajian dengan harap-harap cemas, tapi uangnya selalu habis di tengah jalan. Terus-menerus mengeluh pada keadaan, merasa sangat lelah, tapi sama sekali tidak tahu harus melangkah kemana. Kalau jawaban di dalam hatimu adalah tidak, lalu kapan kamu mau mulai berubah? Besok, bulan depan, tahun depan? Atau kamu mau terus menunda sampai usiamu habis dan semuanya sudah terlambat? Tolong ingat ini baik-baik. Gajimu di selip kertas itu boleh saja kecil, tapi kamu, nilaimu sebagai seorang manusia tidaklah kecil. Potensi yang ada di dalam dirimu jauh lebih masif daripada sekadar deretan angka gaji bulanan. Tapi sayangnya, potensi itu hanya akan menjadi debu kalau bukan kamu sendiri yang turun tangan membuktikannya. Pilihannya mulai hari ini juga atau tidak sama sekali. Kalau kata-kata yang kamu dengar hari ini cukup menggetarkan hatimu, tolong jangan biarkan ini hanya menguap menjadi sekadar tontonan lewat. Ubah percikan kesadaran ini menjadi sebuah tindakan nyata. Mulai dari mengevaluasi pengeluaranmu bulan lalu, catat kemana saja uangmu pergi. Baca 1 bab buku hari ini, atau pelajari 1 keahlian baru di internet. Lakukan 1 langkah konkret saja hari ini. Karena 1 tindakan kecil jauh lebih berarti daripada 1000 rencana sempurna yang hanya diam di dalam kepala. Dan kalau kamu merasa butuh teman seperjalanan, butuh ruang yang positif untuk saling mengingatkan, belajar bersama, dan tumbuh bersama, jangan ragu untuk bergabung di lingkaran ini. Kita akan terus membongkar rahasia dan pola-pola hidup yang akan membantumu bertahan, bangkit, bahkan memenangkan permainan hidup, meskipun kamu harus memulai semuanya dari titik nol. Silakan bagikan rekaman ini kepada teman, sahabat, atau keluargamu yang mungkin saat ini sedang berjuang sendirian dalam diam. Siapa tahu, 1 pesan sederhana dari kamu ini bisa menjadi titik balik perubahan besar dalam kehidupan mereka. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.
Teruslah berjalan maju dan selalu ingat kamu itu jauh lebih kuat dan lebih hebat dari apa yang kamu kira. Yang paling penting sekarang adalah, ayo beranikan diri untuk mulai melangkah dulu. Jika Anda tidak mengikuti jeda jajan, Anda mungkin tidak akan pernah melihat akun ini lagi. Tetapi jika Anda mengikuti Selamat Anda bertumbuh setiap hari,